Di antara biru yang tak bertepi, di antara arus yang tak pernah diam, hiduplah sebuah komunitas yang menjadikan laut sebagai rumah. Bukan sekedar tempat mencari makan, tetapi ruang hidup, ruang doa, dan ruang identitas. Merekalah suku laut, yang juga dikenal sebagai orang laut. Sejak ratusan tahun silam, mereka tumbuh bersama ombak, mengenal arah angin sebelum peta diciptakan, dan membaca tanda alam jauh sebelum kompas dikenal manusia. Jejak kehidupan mereka tersebar di pesisir dan gugusan pulau, khususnya di Kepulauan Riau, sebagian wilayah Riau, hingga lintasan penting Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Di sanalah, laut bukan batas, melainkan jalan yang menyatukan. Bagi suku laut, menjadi nelayan bukan sekedar profesi. Menangkap ikan adalah warisan pengetahuan tentang musim, arus, bintang, dan kesabaran. Ilmu itu diwariskan dari ayah ke anak, dari cerita ke cerita, tanpa buku, tanpa sekolah formal, namun tertanam kuat dalam ingatan kolektif. Dahulu, banyak dari mereka hidup berpindah, menyatu dengan perahu kajang yang sederhana, tidur, makan, dan berdoa di atas gelombang. Kini, sebagian telah menetap di rumah-rumah panggung, di pesisir sunyi atau pulau-pulau kecil, namun jiwa mereka tetap berlabuh di laut. Laut, bagi suku laut, adalah ibu. Ia memberi hidup, dan karena itu harus dihormati. Ada pantang larang sebelum melaut. Ada etika dalam mengambil hasil alam. Tidak serakah, tidak merusak. Karena yang diambil hari ini harus tetap ada untuk esok hari. Tradisi mereka hidup dalam tutur kata, kisah asal-usul, doa sebelum berlayar, dan petuah adat mengalir dari mulut ke mulut, menjadi bahasa ingatan yang menjaga jati diri mereka tetap utuh. Secara sejarah, suku laut tak terpisahkan dari dunia Melayu maritim. Mereka berkelindan dengan kerajaan-kerajaan Melayu, menjadi penjaga jalur laut, pengawal pelabuhan, dan saksi bisu lalu lintas peradaban di Nusantara. Namun hari ini, ombak yang mereka hadapi tak hanya datang dari laut. Modernisasi, pemukiman paksa, dan perubahan kebijakan perlahan menggeser cara hidup mereka. Akses pendidikan dan layanan kesehatan belum sepenuhnya merata. Stigma sosial dan tekanan ekonomi menjadi badai baru yang mengancam keberlanjutan budaya. Padahal, di tangan suku laut, tersimpan pengetahuan ekologis pesisir yang tak ternilai tentang arus, musim, dan habitat laut. Ilmu itu justru sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hari ini. Melindungi suku laut bukan sekedar menjaga satu komunitas adat. Ia adalah upaya merawat warisan maritim Nusantara, menjaga hubungan manusia dan alam agar tetap selaras. Karena selama suku laut masih membaca ombak, selama doa masih dilantunkan sebelum berlayar, Laut Nusantara masih memiliki penjaga sunyi yang setia. Dari ombak ke cita-cita. Di zaman yang terus bergerak maju, ketika dunia berubah dengan cepat, ombak tak lagi hanya membawa perahu, tetapi juga harapan. Anak-anak suku laut yang sejak kecil tumbuh bersama angin dan air asin, kini mulai menatap dunia dengan pandangan yang lebih luas. Mereka tetap anak laut, namun mimpi mereka tak lagi dibatasi garis pantai. Hari ini, anak suku laut ingin bersekolah,
ingin belajar membaca dunia, ingin bekerja di berbagai bidang, pendidikan, teknologi, kesehatan, pemerintahan, bahkan pertahanan negara. Mereka ingin membuktikan bahwa anak laut bukan hanya pewaris masa lalu, tetapi juga arsitek masa depan. Di antara senyum polos dan mata yang berbinar, terselip mimpi besar, mengabdi pada negeri. Sebagian dari mereka memandang seragam bukan sekedar pakaian, melainkan simbol tanggung jawab dan kehormatan. Ada anak suku laut yang berkata lirih namun tegas, "Aku ingin menjaga lautku, bukan hanya dengan jaring dan perahu, tetapi dengan disiplin, ilmu, dan pengabdian." Bahkan di benak sebagian dari mereka tergambar cita-cita yang tampak mustahil bagi banyak orang. Menjadi Jenderal Bintang 4 Marinir, puncak pengabdian di Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Sebuah mimpi besar dari anak yang lahir di rumah panggung sederhana, dibesarkan oleh ombak dan kesunyian laut. Modernisasi memang datang membawa tantangan, akses pendidikan yang belum merata, stigma sosial dan keterbatasan ekonomi, namun juga membawa peluang, kesempatan untuk bertransformasi tanpa harus kehilangan jati diri. Transformasi ini bukan meninggalkan laut, melainkan naik kelas bersamanya, menjadi generasi suku laut yang cakap teknologi, berpendidikan, dan tetap berakar pada nilai-nilai leluhur, disiplin, ketahanan, dan kesetiaan. Karena sejatinya, laut telah mendidik mereka sejak kecil tentang keberanian menghadapi badai, tentang kesabaran menunggu musim, dan tentang tanggung jawab menjaga kehidupan. Jika suatu hari, dari komunitas kecil di pesisir sunyi, lahir seorang Jenderal Bintang 4 Marinir, itu bukan keajaiban, itu adalah buah dari mimpi yang diberi kesempatan tumbuh. Dari laut mereka berasal, untuk negeri mereka bermimpi, dan bersama zaman, anak suku laut sedang melangkah menuju masa depan. Di bawah langit yang sama, di negeri yang sama, anak-anak suku laut tumbuh dengan harapan yang sederhana. Bukan ingin diistimewakan, hanya ingin diperlakukan setara. Mereka lahir di atas rumah panggung dan perahu, mengenal ombak lebih dulu daripada bangku sekolah. Namun di balik wajah yang tertepa matahari, tersimpan mimpi yang sama seperti anak-anak lain di Indonesia. Belajar, sehat, dan dihargai. Anak suku laut ingin kebijakan pemerintah hadir hingga ke pesisir sunyi, menyentuh pulau-pulau kecil yang selama ini luput dari peta pembangunan. Mereka berharap negara tak hanya hadir di kota, tetapi juga di batas-batas laut, tempat mereka menambatkan hidup. Mereka ingin pemerataan pembangunan, jalan air yang aman, sekolah yang layak, guru yang menetap, dan akses teknologi yang membuka jendela dunia. Mereka ingin bersekolah setinggi mungkin, mengejar cita-cita tanpa harus meninggalkan identitasnya sebagai anak laut. Di bidang kesehatan, harapan mereka begitu mendasar. Fasilitas yang layak, tenaga medis yang mudah dijangkau, dan layanan yang manusiawi. Karena sakit di laut tak boleh menjadi vonis ketertinggalan. Selama ini, jarak dan keterbatasan sering membuat hak-hak dasar terasa jauh. Bukan karena mereka tak mau maju, tetapi karena jalan menuju kemajuan belum sepenuhnya dibukakan. Padahal, anak suku laut memiliki daya juang yang kuat. Laut telah mengajari mereka bertahan dalam ketidakpastian, menghargai kerja keras, dan hidup dengan disiplin alam. Ketika negara hadir dengan kebijakan yang berpihak, bukan belas kasihan yang mereka terima, melainkan keadilan. Karena kesetaraan bukan hadiah, ia adalah hak. Jika hari ini kita berbicara tentang masa depan Indonesia, maka anak-anak suku laut adalah bagian darinya.
Mereka bukan penonton pembangunan, tetapi calon pemimpin, pendidik, tenaga kesehatan, dan penjaga negeri di masa depan. Di bawah langit yang sama, di hadapan laut yang sama, anak suku laut hanya ingin satu hal: kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi. Bukan objek, tapi subjek perubahan. Hari ini, anak suku laut ingin mengenyam pendidikan tinggi. Bukan untuk meninggalkan kampung halaman, tetapi untuk kembali dengan ilmu, membawa perubahan dari dalam. Mereka ingin menjadi guru di sekolah sendiri, tenaga kesehatan di pulau sendiri, bahkan menjadi camat di kampung sendiri. Memimpin dengan memahami denyut kehidupan masyarakatnya, bukan memerintah dari kejauhan. Namun selama bertahun-tahun, mereka terlalu sering menjadi korban siklus politik. Setiap pemilihan, anggota dewan, wali kota, gubernur, kampung mereka didatangi, tangan mereka dijabat, janji diucapkan. Laut menjadi saksi betapa simpati dicari hanya saat suara dibutuhkan. Setelah itu, perahu kembali sunyi, janji menguap bersama angin. Anak suku laut lelah menjadi objek politik. Lelah hanya diingat saat kampanye, lalu dilupakan setelah bilik suara ditutup. Kini, mereka ingin mengubah arah. Bukan lagi menunggu belas kasihan, tetapi menyiapkan kapasitas. Bukan hanya memilih pemimpin, tetapi menjadi pemimpin. Perubahan itu dimulai dari satu tekad sederhana: sekolah setinggi mungkin, berpikir kritis, dan berani bersuara. Anak suku laut ingin membuktikan bahwa masa depan tidak harus ditentukan oleh siapa yang paling pandai berjanji, tetapi oleh siapa yang paling siap bekerja. Kali ini, orang laut tidak ingin sekedar bertahan hidup. Mereka ingin mengubah hidupnya dengan pendidikan, dengan kepemimpinan, dan dengan martabat. Dari kampung pesisir, dari rumah panggung sederhana, lahirlah generasi baru suku laut. Bukan objek pembangunan, bukan komoditas politik, melainkan subjek perubahan bagi negeri yang mereka cintai. Dan kini, mereka tidak meminta keistimewaan, tidak pula ingin dikasihani. Mereka hanya berharap diperhatikan, didengar, dan diakui sebagai bagian utuh dari bangsa ini. Perhatian itu bukan sekedar kunjungan sesaat, bukan janji yang lahir menjelang pemilihan, tetapi kebijakan yang hadir dengan kesungguhan, pembangunan yang merata hingga ke pesisir, sekolah yang membuka jalan masa depan, dan layanan kesehatan yang menjaga martabat hidup. Jika hari ini negara mau menoleh, memberi ruang bagi anak suku laut untuk belajar, bertumbuh, dan memimpin di tanahnya sendiri, maka esok kita tak hanya menyelamatkan satu komunitas, kita sedang menumbuhkan harapan Indonesia dari lautnya. Karena laut bukan pinggiran negeri, laut adalah wajah depan Nusantara. Dan ketika anak suku laut diberi kesempatan yang sama, maka dari rumah panggung yang sederhana, lahirlah pemimpin yang jujur, penjaga alam yang setia, dan generasi yang membuktikan bahwa perhatian hari ini adalah masa depan yang kuat untuk Indonesia. Pergi berlayar menuju seberang, angin sepoi menemani pagi. Anak suku laut berhak berkembang, diberi peluang meraih prestasi. Air pasang menyentuh pelantar, burung camar terbang ke hulu. Jika ingin negeri jadi pintar, anak pesisir jangan dipinggirkan selalu. Patah kemudi perahu diluruskan, arah ditanya pada bintang 7. Harapan anak laut jangan diputuskan, agar masa depan tumbuh dengan teguh. Demikianlah kisah dan harapan ini kami titipkan. Semoga sampai ke hati, menjadi pengingat, dan membuka jalan perhatian yang lebih adil. Salam hormat dari Laut Nusantara. Salam budaya. Salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.